Ramadan 1443 Hijriah tahun 2022. Minggu terakhir buku Pri GS, hidup bukan hanya urusan perut, penerbit Cipta Prema Nusantara, perumahan Green Village, Kavling 115, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah. Halaman 214. Suatu hari di padang mahsyar, manusia kelak akan berkumpul di padang mahsyar. Padang tempat matahari cuma sejengkal dari ubun-ubun. Saat itulah air dan naungan diharamkan bagi manusia, kecuali bagi beberapa golongan saja. Di antaranya, golongan itu adalah remaja atau pemuda yang taat beragama dan pemimpin yang adil. Alangkah tinggi kedudukan seorang remaja yang soleh sehingga ia disejajarkan dengan pemimpin yang adil. Karena taat beragama itu berat dan menjadi remaja itu juga berat. Maka betapa berat remaja yang keadaannya sudah berat itu untuk melaksanakan ketaatan beragama yang juga berat. Menjadi remaja saja tidak gampang, apalagi menjadi taat beragama yang nyata-nyata juga tidak gampang. Maka jika ada seorang pemuda yang lulus dari ujian yang tidak gampang ini, tentu ia bermutu tinggi. Okelah, jika taat beragama itu berat, tapi mengapa pula menjadi remaja itu dipandang berat? Kita mulai saja dari menjadi manusia. Dan mari kita awali dengan sebuah ilustrasi. Konon, dua malaikat penjaga bumi pernah sinis kepada manusia lantaran begitu mudah berbuat dosa. Sikap kritis malaikat ini sebetulnya bukan hal baru. Dari awal tercetus niat menciptakan manusia oleh Tuhan, apalagi sekaligus menempatkan sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi, para malaikat adalah pihak yang paling dini mengungkapkan kecemasan mereka. Ketika mandat kekhalifahan ditawarkan kepada gunung-gunung, gunung-gunung pun angkat tangan. Bahkan lautan pun memilih takut dan surut. Bagaimana mungkin manusia bakal sanggup mengemban amanat itu? Kata para malaikat kala itu. Jika semula cuma ragu, saat ini para malaikat sudah menjadi sedemikian sinisnya. Pada titik inilah Tuhan menjadi agak tak berkenan. Dan karena sinismenya itu, Tuhan memerintahkan malaikat untuk mencoba menjadi manusia. Benarlah, belum setahun malaikat menjalani sebagai manusia, sudah merasa gerah betapa berat ternyata menjadi manusia. Jangankan untuk taat beragama, untuk bisa lancar membayar tagihan listrik dan air pump saja sudah mengundang masalah. Belum lagi jika hal sudah dibayar, listrik tetap mati dan sering padam mendadak. Air pun setali tiga uang. Serupa keadaannya. Mengalir hadir dan ngadat suka-suka. Sudah alirannya seret, pencatat meteran suka-suka pula. Suka mengaku salah catat, tapi kesalahannya berupa tambah 0, angka paling belakang.
memang cuma 0, tapi gara-gara itu yang 100 menjadi 1.000.000. Untuk 2 perkara saja, PLN dan PDAM sudah bikin begitu pusing kepala manusia. Belum lagi soal pendidikan yang semakin mahal, sekolah-sekolah yang menjadi industri liberal, belum lagi perkara para pemimpin yang sibuk korupsi. Para malaikat yang tidak bisa hidup tertib, patuh, dan lempeng itu akhirnya angkat tangan dan harus mengaku sportif bahwa manusia ini ternyata sedemikian berat. Menjadi manusia itu ternyata sedemikian beratnya. Mereka menyerah dan meminta pengembalian status mula menjadi makhluk malaikat yang tertib, patuh, serta taat menyembah Tuhan sepanjang waktu tanpa gangguan, godaan. Begitulah beratnya menjadi manusia. Sekarang kalau manusia itu anak muda dan remaja, wow, berkali lipat persoalannya. Jangankan berteguh, taat sholat dan puasa, persoalan pribadi sendiri seperti terteror jerawat saja sudah kelimpungan setengah mati. Ia bisa menolak keluar rumah, membatalkan janjian, bahkan bisa-bisa minta operasi plastik segala. Itu baru jerawat. Belum gigi. Gigi maju tongos sedikit saja sudah galau berkepanjangan. Minta pasang behel, kawat penyangga gigi. Jadilah yang semula agak susah mingkem, setelah kawat itu terpasang, makin susah lah ia mingkem. Hebohnya lagi, remaja yang giginya sudah baik-baik saja, malah minta dipasangi pula. Sebab kemudian pasang kawat gigi menjadi hit mode, trendy. Tidak cuma sampai di situ, kawat gigi pun bisa dihiasi mutiara, emas, atau batu akik. Ada remaja lain yang merasa beruntung, merasa bebas jerawat dan bebas gigi maju, tapi sayang tampangnya biasa saja. Kalau kumpul bareng yang jelek, terlihat agak cakep. Kalau kumpul yang cakep, ia merasa terlihat paling jelek. Para remaja semacam ini akan terus dikopiok dilema suka dan benci pada diri sendiri. Jika sedang ketemu musuh jelek dan muncul cakepnya, ia akan gembira sampai lupa diri. Tapi begitu situasinya terbalik, sedang ketemu yang cakep dan muncul jeleknya, ia pun merasa minder. Itu tadi remaja yang tanggung. Sekarang bagaimana dengan remaja yang tidak cuma tanggung, tapi memang gak ganteng original. Kemana-mana suram melulu rasa hidupnya. Sampai-sampai terhadap cermin saja ia merasa alergi, bahkan mendendam. Itu tadi remaja yang katakanlah jelek total. Nah, bagaimana yang keren? Ya sama saja. Keren remaja ini akan membuat hidupnya dicari-cari pasangan hidup. Tampaknya mudah, tapi bahaya pun mengepung di mana dan kemanapun ia berada. Akhirnya banyak hal yang membuat ia bisa terperosok ke kehidupan yang keliru. Akhirnya dia bisa membuat satu kesalahan yang akhirnya juga menjadi terhukum di masyarakat sebagai sampah masyarakat. Terhentilah semua masa depannya. Jadi jelas ancaman dan tantangan pada diri remaja itu berat, apalagi untuk taat beragama. Maka itulah mengapa Tuhan menjanjikan derajat tinggi kepada mereka yang lulus ujiannya.